Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Irsadi dari Stikim Keperawatan 4B S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehamilan postmatur. Jadi, sebagainya seperti ciri-ciri, penyebab, dan lain-lain. Oke, langsung aja saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang postmatur. Yang pertama ada pengertian dari postmatur, yaitu kehamilan yang merupakan salah satu bentuk kegawatdaratan medis yang terjadi pada ibu hamil dan ibu yang akan bersalin. Kehamilan postmatur adalah kehamilan yang melampaui umur 42 minggu atau 294 hari. Cara menentukan usia kehamilan berdasarkan rumus Nagel, yaitu dihitung dari HPHT atau biasa disebut hari pertama haid terakhir. Jadi untuk menentukan kehamilan postmatur harus diketahui umur kehamilan yang tepat. Bisa dari haid, penentuan umur kehamilan. Jadi bisa juga makin awal pemeriksaan kehamilan dilakukan, umur kehamilan makin mendekati kebenaran. Pemeriksaan USG juga sangat membantu taksiran umur kehamilan postmatur. Lalu ada penyebab dari postmatur. Kalau penyebab dari postmatur sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Namun ada beberapa faktor yang memungkinkan. Yang diantaranya adalah faktor hormonal, heredital, kadar kortisol pada darah bayi yang rendah, kurangnya air ketuban, dan insufisiensi plasenta. Lalu, siapa saja perempuan atau ibu yang memiliki resiko terkena postmatur? Yang pertama, ibu dengan kehamilan pertama kali. Lalu, ada bayi laki-laki. Bayi laki-laki memiliki faktor terkena postmatur yang lebih tinggi daripada bayi perempuan. Lalu ada ibu yang hamil di usia tua. Lalu yang keempat ada ibu yang dengan kondisi tubuh obesitas. Itu memungkinkan terjadi postmatur lebih tinggi. Lalu yang kelima, ibu atau bapak yang memiliki riwayat postmatur di keluarganya, atau mungkin ibu atau bapaknya sendiri yang memiliki riwayat postmatur. Lalu yang terakhir, ibu dengan yang berkulit putih lebih dominan terkena postmatur daripada ibu yang berkulit hitam atau kulit berwarna yang lain. Lalu ada apa saja tanda dan gejala bayi yang menderita postmatur? Nah, tanda bayi yang lahir postmatur memiliki ciri-ciri pada umumnya. Namun, ciri-ciri ini berbeda di antara setiap bayi. Tapi ada ciri-ciri yang sering muncul yang terjadi pada bayi postmatur. Yang pertama, bayi mengalami kulit kering dan mengelupas. Yang kedua, kukunya panjang. Yang ketiga, rambutnya sangat lebat. Yang keempat, kerutan di telapak tangan dan telapak kakinya terlihat jelas. Yang kelima, tubuhnya tidak diselimuti lemak, jadi kurus. Yang terakhir, bayi lebih waspada dan matanya bisa terbuka lebih lebar daripada bayi yang normal. Lalu ada resiko bayi terlambat lahir atau biasa disebut postmatur. Yang pertama, bayi kekurangan oksigen. Bayi yang kekurangan oksigen ini bisa bermasalah saat dilahirkan. Yang kedua, berkurangnya jumlah air ketuban. Air ketuban ini berguna melindungi janin di dalam rahim. Berkurangnya air ketuban ini dapat mempengaruhi denyut jantung janin. Yang ketiga, meconium aspiration syndrome. Meconium atau biasa disebut pup pertama bayi yang seharusnya dikeluarkan setelah bayi lahir. Namun pada bayi postmatur memiliki resiko meconium ini bisa terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Tentu saja meconium yang terhirup ke dalam paru-paru pasti berbahaya bagi pernapasan sang bayi. Yang keempat ada insufisiensi plasenta. Ketika bayi sudah lebih besar, plasenta menyusut dan bisa menyebabkan bayi kekurangan gizi. Namun hal ini hanya terjadi pada 10% bayi yang menderita postmatur. Lalu kelima ada hipoglikemia atau gula darah rendah. Ini terjadi ketika janin sudah memakai cadangan glukosa dalam tubuhnya.
Jadi kalau bayi postmatur, karena dia sudah melewati jangka waktu lahirnya, dia terpaksa menggunakan glukosa yang di dalam tubuhnya sendiri. Lalu yang kelima ada sulit melewati jalan lahir atau kelahiran normal. Karena bayi postmatur cenderung ukuran bayinya sudah terlalu besar. Tapi terkadang juga ada yang terlalu kecil. Tapi itu sedikit terjadi. Yang terakhir, mengalami gawat janin yang ditandai dengan detak jantung melambat, bahkan ada resiko meninggal dalam kandungan. Lalu, ada pencegahan terhadap bayi postmatur. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur, minimal 4 kali selama usia kehamilan. 1 kali pada trimester pertama, yaitu sebelum 12 minggu, lalu 1 kali pada trimester kedua antara 13 minggu sampai 28 minggu, dan 2 kali trimester ketiga di atas 28 minggu. Bila keadaan memungkinkan, pemeriksaan kehamilan dilakukan 1 bulan sekali sampai usia kehamilan 7 bulan. 2 minggu sekali pada kehamilan 7-8 bulan. Hal ini akan menjamin ibu dan dokter mengetahui dengan benar usia kehamilan dan mencegah terjadinya kehamilan serotinus yang berbahaya. Perhitungan dengan satuan minggu seperti yang digunakan pada dokter kandungan merupakan perhitungan yang lebih tepat. Untuk itu perlu diketahui dengan tepat tanggal hari pertama haid terakhir seorang calon ibu, HPHT yang tadi saya jelaskan. Perhitungannya, contohnya, jumlah hari sejak hari pertama haid terakhir hingga saat itu dibagi 7. 7 itu jumlah hari dalam seminggu. Misalnya, hari pertama haid terakhir Ibu X jatuh pada 2 Januari 2020. Saat ini tanggal 4 Maret 2020. Jumlah hari sejak hari pertama haid terakhir adalah 61. Setelah angka itu dibagi 7, diperoleh angka 8,7. Jadi usia kehamilan saat ini 9 minggu. Yang terakhir, hal yang perlu diingat oleh ibu-ibu di luar sana. Jika ada ibu yang sedang mengalami kondisi seperti ini, sedang mengalami postmatur, cobalah untuk tetap tenang. Apabila dokter mengatakan bahwa kondisi janin baik-baik saja, jangan sampai kondisi ini menambah beban pikiranmu. Seperti mengganggu psikologismu dan lain-lain. Itu karena bisa mempengaruhi kondisi bayi kalian. Jadi tetap rileks, percaya dengan dokter kalian masing-masing. Cobalah menyibukkan diri agar kamu tidak terus-menerus memikirkan kapan persalinan tiba. Karena kalau sudah sesuai dengan seperti sudah melakukan HPHT dan lain-lain dengan dokter kalian masing-masing, pasti rencana kelahirannya akan lebih tepat. Selain itu, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter kandungan kalian hingga tiba hari kelahiran si buah hati. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.